Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat FH, pada saat ini kami akan bepergian ke Taif kepada Maqbarah Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Masjid Abbas dan yang lain-lain. Sejenak biar kalau ke Taif biar tahu sejarah, kami akan menyampaikan sejarah secara singkat. Kenapa Duyufullah, Duyufur Rahman banyak yang berziarah ke Taif, di samping keindahan jalan ini, dan juga di sini termasuk salah satu tempat hijrahnya Rasulullah yang pertama kali, bukan ke Madinah akan tapi ke Taif yang indah ini. Akan tapi perjalanan Rasulullah di Taif itu mengalami penyambutan yang mengecewakan oleh ahli Taif. Kota Taif adalah kota besar ketiga setelah kota Mekah dan Madinah. Kota Taif ini berada di sebelah tenggara Mekah, perkiraan 75 km dari kota Mekah. Kota Taif ini didiami oleh suku Thaqif atau Bani Thaqif yang sangat menyimpan sejarah keislaman, sebab Rasulullah SAW pernah mendatangi kota tersebut untuk berdakwah. Mengutip dari Sirah An-Nabawiyah, karya dari Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, nama Thaqif diambil dari keberadaan pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut. Kota Taif dihuni oleh orang-orang kaya dan para pemuka kaum Quraisy yang membangun istana-istana di sana. Namun kekayaan yang melimpah tersebut justru mengakibatkan kerusakan moral masyarakat. Orang kaya yang tinggal di kota Taif dikenal dengan gemar melakukan perbuatan riba, zina, dan meminum khamar. Kota Taif memiliki sumber air yang melimpah, tanah yang sangat subur, pepohonan yang berbuah lebat, sehingga di kota ini banyak perbuatan minum khamar dan lain-lain. Orang-orang dari suku Bani Thaqif ini memegang kepemimpinan di kota Taif. Suku Bani Thaqif juga menjadi salah satu suku terbesar dari Jazirah Arab ini yang diakui kekuatan dan kekayaannya. Di masa Rasulullah SAW, orang-orang di kota Taif yang berasal dari Bani Thaqif saling bermusuhan dengan kaum Quraisy dalam bidang spiritual dan sosial siasah atau politik. Kota Taif pada saat itu menjadi tempat penyembahan Lata, yaitu patung yang disembah dan dijadikan tujuan ritual tahunan. Sementara itu, kaum Quraisy memandang patung Lata sebagai pesaing-pesaing Hubal atau patung Hubail, patung milik kaum Quraisy yang paling besar. Keadaan penduduk Taif kurang lebih hampir sama dengan penduduk Quraisy yang menyembah patung. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW memilih kota Taif sebagai tujuan dakwahnya setelah ia dihina dan mendapat kekerasan dari kaum Quraisy di Mekah. Kedatangan Rasulullah SAW dalam kisah tersebut bertujuan untuk menyampaikan dakwah yang sangat mulia dan memohon perlindungan kepada suku Thaqif dari tekanan yang beliau terima di Mekah. Kedatangan Rasulullah SAW ke kota Taif untuk berdakwah bisa jadi disebabkan karena kota Taif merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan yang kedua setelah Mekah, atau sebab paman-paman beliau berasal dari Bani Thaqif. Setelah tiba di kota Taif,
Rasulullah kemudian menemui 3 pembesar Bani Thaqif, yaitu siapa? Mas'ud, Abdu Yulail, dan Hubaid. Beliau duduk bersama mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menghadapi penolakan yang sangat keras dari suku Thaqif. Mereka menghina Rasulullah, membujuk orang-orang untuk menirik beliau, kemudian melempari batu. Zaid bin Harithah di waktu itu, sahabat Rasulullah, sudah berusaha melindungi beliau dari lemparan batu. Namun batu dari banyaknya batu tetap mengenai tubuh Rasulullah hingga berdarah-darah. Di masa itu dalam riwayat lain, malaikat menyampaikan Rasulullah dan minta izin kepada Rasulullah supaya mereka dibinasakan. Tapi oleh Rasulullah tidak mengizini. Bahkan Rasulullah, wahai malaikat, saya tidak mengharap kebinasaan mereka, karena mereka masih belum tahu. Kalau mereka masih tidak beriman kepada Allah, tapi saya mengharap keturunannya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat sabar beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di masa itu sangat tidak berdaya sekali dan sudah duduk di salah satu kebunnya Utbah dan Syaibah, keduanya anaknya Rabi'ah, dan menyuruh seorang pekerja yang bernama Addas, disuruh diambilin sepiring anggur dan disuruh untuk dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di waktu itu menerima, tapi sebelum mencicipi atau memakan anggur tersebut, Rasulullah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma akala fanadhar Addas ila wajhi. Kemudian Rasulullah makan dan Addas memandang kepada Rasulullah. Thumma qala, kemudian dia berkata, wallahi, demi Allah, inna hadzal kalama yaquluhu ahlu bihadhihi bilad. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar bahasa atau bacaan yang dibaca oleh seorang laki-laki ini. Faqala lahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Addas, wa min ahli ayyil bilad anta ya Addas? Dari negeri mana asal kamu, hai Addas? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Qala nasraniyun. Apa katanya Addas? Saya seorang Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninawa, dan saya berasal dari penduduk Ninawa, nama kawasan, nama daerah. Faqala Rasulullah berkata, oh, berarti kamu itu dari kaumnya Yunus bin Matta. Faqala lahu Addas. Kemudian Addas bertanya lagi, wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta? Dari mana kamu tahu Yunus bin Matta? Kemudian Rasulullah, faqala habibuka, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Itu saudara saya Addas. Dia seorang nabi Allah dan saya juga nabi Allah. Fa'akkaba Addas ala habibika sallallahu alaihi wasallam. Fa'akkaba Addas, kemudian Addas itu mencium, yuqabbilu ra'sahu, mencium kepalanya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, wa qadamaihi, dan kakinya. Rasulullah tidak melarangnya. Wa aslamah, dan masuk Islam. Rasulullah berkata, faqala li habibi Rasulillah. Kemudian Addas mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu annaka abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya.
ثم بعد ذلك بني في هذا الموضع مسجدا وسمي باسمه وإنه بلغني أيضا دفن عبدك عداس بقرب هذا المسجid. Dan Adas dikubur di samping Masjid Adas. Itulah cerita singkatnya. Wallahu a'lam. Sahabat Eva, kami sudah sampai di Taif, di pesariannya Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas bersama Bapak Haji Bisbah, Bapak Pani, Bapak Buari. Semoga dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah berziarah kepada salah satu sahabat Rasulullah atau sepupu Rasulullah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Inilah sahabat, saya sudah di dalam Masjid Ibnu Abbas, Masjid Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas itu salah satu sahabat Rasulullah dan sekalian sepupu Rasulullah yang sangat meriwayatkan hadis sangat banyak. Dalam riwayat ada 1600 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Semoga kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah berziarah ke Atharun Nubuwah. Dan sekarang kami sudah pulang dari Taif. Ini perjalanan pulang dari Taif melewati Jalan Hada yang pemandangannya sangat indah. Jadi, kita lihat di depan kita luar biasa, sangat indah sekali pemandangan. Semoga bisa sampai ke sini, bisa berziarah ke Mekah dan Madinah dan juga ke Taif.